Malam di Tanah Abang tak pernah benar-benar sunyi. Cahaya lampu jalan yang redup hanya menjadi saksi bisu dari bisnis haram yang beroperasi di balik gemerlap pasar terbesar di ibu kota. Di sudut-sudut gang, para pedagang kecil duduk dengan wajah cemas, menunggu giliran mereka untuk membayar keamanan yang sejatinya adalah upeti kepada sang penguasa jalanan. Nama Hercules bukan sekadar legenda, ia adalah hukum yang berjalan, raja yang memerintah dengan tangan besi. Siapapun yang mencoba melawan akan berakhir dengan luka atau lebih buruk lagi, lenyap tanpa jejak. Di sebuah kios sempit, seorang pedagang kain tua dengan tangan gemetar menyerahkan amplop berisi uang kepada seorang anak buah Hercules. Matanya berkaca-kaca, bukan karena jumlah uang yang hilang, tapi karena ketidakberdayaan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ini terakhir kali, bank dagangan saya makin sepi, lirihnya penuh harap. Namun, preman itu hanya menyeringai sinis, merobek amplop dan menghitung lembar demi lembar. Gue gak peduli lu sepi atau rame, yang penting jatah Bang Hercules aman, katanya sambil menepuk pipi si pedagang keras-keras sebelum melangkah pergi. Di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, sekelompok preman duduk santai, tertawa-tawa sambil menikmati bir dan rokok. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan kekar dengan bekas luka di wajahnya, menceritakan kisah terbaru tentang bagaimana seorang pedagang yang membandel dipukuli habis-habisan hingga tak bisa berdiri. Lu harus lihat sendiri, Bang. Dia nangis minta ampun, tawanya disambut derai tawa yang lain. Di dunia ini, rasa takut adalah mata uang yang paling berharga. Namun, tak semua pasrah pada keadaan. Di pojok pasar, sekelompok pemuda berbisik-bisik, menyusun rencana untuk menentang kekuasaan Hercules. Mereka bukan orang sembarangan. Beberapa dari mereka adalah mantan petarung jalanan, ada juga mantan tentara yang muak melihat penindasan ini terus terjadi. Kita gak bisa begini terus, ucap seorang pria bertubuh tegap dengan nada geram. Kalau kita biarkan mereka berkuasa, anak-anak kita bakal tumbuh dengan rasa takut selamanya. Tapi mereka tahu, melawan Hercules bukan sekadar melawan preman biasa. Itu berarti menantang iblis yang telah mengakar kuat di jantung Tanah Abang. Sementara itu, di lantai 2 sebuah gedung tua, Hercules sendiri duduk di kursinya, dikelilingi oleh anak buah setianya. Tatapan matanya dingin, penuh perhitungan. Ia telah mendengar desas-desus tentang kelompok yang berani menentangnya. Preman kecil yang sok jago, gumamnya. Dengan sekali isyarat, ia memanggil tangan kanannya, seorang algojo berjulukan singa hitam. Bereskan mereka sebelum jadi masalah, perintahnya singkat. Tak perlu banyak kata, di dunia Hercules, kekerasan adalah bahasa yang paling jelas. Di luar gedung itu, angin malam berembus pelan, seolah menjadi saksi dari kekejaman yang tak pernah berakhir. Jalanan Tanah Abang masih ramai dengan lalu lalang manusia, tetapi di balik setiap langkah, ada ketakutan yang tak terucap. Semua orang tahu, di tempat ini, hukum hanyalah ilusi. Yang kuat berkuasa, yang lemah tunduk. Namun, yang tidak diketahui Hercules adalah angin perubahan tengah berhembus ke Tanah Abang. Dari kejauhan, seorang pria berjaket hitam mengamati keadaan dengan mata tajam. Ia berdiri tegap, seakan menantang keheningan malam. Orang-orang mungkin belum mengenalnya, tapi sebentar lagi, nama Panglima Jila akan mengguncang fondasi dunia yang selama ini dikuasai Hercules. Dan ketika dua legenda bertemu, hanya satu yang akan tetap berdiri. Angin malam membawa aroma keringat dan debu ke lorong-lorong sempit Tanah Abang. Di antara bayang-bayang toko yang mulai tutup, langkah seorang pria menggema pelan namun pasti. Jaket hitam yang dikenakannya tampak lusuh, tetapi tubuhnya tegap seperti seseorang yang telah lama hidup di jalanan keras. Matanya tajam, penuh ketenangan, seakan mampu membaca setiap gerakan di sekelilingnya. Ia bukan orang sembarangan, ia adalah Panglima Jilah, pria yang namanya hanya disebut dalam bisikan di dunia bawah tanah. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Beberapa mengatakan ia seorang mantan algojo yang menghilang bertahun-tahun, ada pula yang percaya ia seorang petarung dari timur yang menguasai ilmu bela diri kuno. Namun satu hal yang pasti, kehadirannya di Tanah Abang bukan tanpa tujuan. Ia melihat ketidakadilan di pasar ini, melihat ketakutan di mata para pedagang, dan melihat kerakusan yang menjalar seperti penyakit di antara preman-preman yang menguasai wilayah ini. Dan dalam hati, ia telah memutuskan, keseimbangan harus dikembalikan. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, Panglima Jilah duduk, mengamati keadaan. Ia melihat para pedagang menyerahkan upeti dengan wajah tertunduk, melihat sekelompok preman yang tertawa sambil menikmati hasil pemerasan mereka. Ada sesuatu yang menggelegar dalam dadanya, sesuatu yang telah lama ia redam. Ia menghela napas panjang, menyesap kopi hitamnya perlahan. Waktunya belum tiba.
Namun, keberadaannya tak luput dari perhatian. Dari kejauhan, seorang preman berbadan besar dengan tato di lehernya mengamatinya curiga. Ia mengenali bahasa tubuh pria itu. Tenang, percaya diri, dan berbahaya. Dengan segera, ia menghubungi atasannya. "Bang, ada orang baru di wilayah kita. Gaya jalannya beda kayak pendekar, bukan preman." Suara di ujung telepon terdiam sejenak sebelum menjawab. "Awasi dia. Kalau macam-macam, kasih pelajaran." Saat malam semakin larut, dua orang preman menghampiri Panglima Jilah. Salah satunya menepuk bahunya dengan kasar. "Hei, Bang. Baru di sini ya?" Nadanya penuh ejekan. Panglima Jilah tidak menoleh, hanya menyelesaikan tegukan terakhir kopinya. "Kalau iya," jawabnya singkat. Preman itu menyeringai, mengangkat botol birnya seolah hendak menumpahkannya ke kepala pria itu. "Di Tanah Abang, semua orang yang baru harus izin dulu sama Bang Hercules. Kalau enggak, bisa celaka." Dalam satu gerakan secepat kilat, Panglima Jilah mencengkeram pergelangan tangan preman itu sebelum botolnya sempat bergerak. Jeritan kecil terdengar saat ia sedikit menekan titik saraf di tangan lawannya. Preman itu berusaha menarik tangannya, tetapi seolah-olah terkunci dalam cengkeraman besi. Matanya melebar ketakutan. Temannya hendak membantu, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Panglima Jilah melepaskan genggamannya dan menatap mereka tajam. "Aku bukan preman. Aku tidak mencari masalah. Tapi kalau kalian ingin menciptakannya, bersiaplah menerima akibatnya." Ketegangan menggantung di udara. Preman-preman itu mundur dengan wajah bingung, tak pernah mengalami seseorang yang bisa menundukkan mereka dengan begitu mudah. Mereka tahu ini bukan pria biasa. Dengan gemetar, mereka melangkah pergi, buru-buru melapor kepada atasan mereka bahwa Tanah Abang kedatangan ancaman baru. Di dalam markas besarnya, Hercules mendengar laporan itu dengan mata menyipit. Ia meletakkan gelas araknya ke meja kayu tua, lalu tersenyum tipis. "Pendekar, ya?" gumamnya. "Sudah lama aku tidak bertemu seseorang seperti itu." Ia menatap anak buahnya yang berdiri di depannya. "Kalau dia bukan preman, berarti dia musuh. Kirim seseorang untuk mengujinya. Kalau perlu, buat dia berlutut." Di luar sana, Panglima Jilah berdiri di bawah langit gelap Tanah Abang. Ia tahu bahwa langkah pertamanya telah mengusik sarang harimau. Namun, ia tidak gentar. Ia telah melihat dunia yang lebih kejam dari ini. Dan kini, ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Perang belum dimulai, tapi darah sudah terasa di udara. Tanah Abang kini terasa berbeda. Sejak kedatangan Panglima Jilah, udara seakan lebih berat, dipenuhi ketegangan yang tak terlihat, tapi dapat dirasakan oleh siapa saja yang cukup peka. Para preman yang biasanya berkeliaran dengan santai kini lebih waspada, sesekali melirik ke belakang, takut jika sosok misterius itu tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Sementara itu, di kalangan para pedagang kecil, desas-desus mulai menyebar. Mereka mendengar tentang seorang pria yang menghadapi anak buah Hercules tanpa gentar, seseorang yang tidak datang untuk memeras, tetapi untuk mengubah keadaan. Harapan mulai tumbuh, sesuatu yang sudah lama terkubur di bawah bayang-bayang ketakutan. Di sisi lain, Hercules tidak tinggal diam. Sebagai Raja Preman Tanah Abang, ia paham bahwa seorang lawan yang misterius lebih berbahaya daripada segerombolan polisi. Preman bisa dibeli, aparat bisa disuap, tapi orang yang bertindak tanpa kepentingan pribadi, itu masalah besar. "Dia bukan preman." "Itu yang bikin gue curiga," ujar Hercules kepada tangan kanannya, singa hitam. "Orang kayak gini biasanya punya agenda sendiri. Gue mau tahu dia siapa, dari mana, dan apa maunya di wilayah gue." Singa hitam menerima perintah itu dengan anggukan, lalu bergerak cepat. Dalam waktu singkat, setiap mata-mata Hercules dikerahkan. Warung kopi, terminal, bahkan preman-preman kecil yang bersembunyi di sudut gang mulai menggali informasi tentang Panglima Jilah. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada catatan, tidak ada jejak. Pria itu muncul begitu saja, seolah-olah bayangan yang keluar dari kegelapan. Dan itu membuat Hercules semakin gelisah. Sementara itu, Panglima Jilah tetap tenang. Ia tidak perlu bergerak banyak, kehadirannya sendiri sudah cukup untuk mengusik keseimbangan kekuasaan. Ia tidak menantang Hercules secara langsung, tetapi dengan hanya melindungi para pedagang tanpa meminta imbalan, ia telah melakukan hal yang lebih berbahaya. Ia menanamkan keberanian di hati mereka.
Dan itu adalah ancaman yang lebih besar daripada sekadar perkelahian di jalanan. Beberapa preman kecil mulai ragu. Ada yang mulai mendekati Panglima Jilah, ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kenapa lo lawan Hercules? Lo gak takut? Tanya seorang pemuda, mantan anak buah Hercules yang mulai muak dengan hidupnya sebagai alat pemeras. Panglima Jilah hanya menatapnya dengan senyum tipis. Ketakutan itu wajar. Tapi membiarkan ketakutan menguasai hidup kita? Itu pilihan. Kata-katanya sederhana, tapi menghantam seperti pukulan keras. Beberapa mulai berpikir. Jika satu orang bisa berdiri melawan Hercules, kenapa mereka tidak bisa? Namun, Hercules tidak akan tinggal diam melihat pengaruhnya terkikis. Suatu malam, sebuah toko kain milik pedagang yang terlihat dekat dengan Panglima Jilah tiba-tiba dibakar habis. Api melahap barang dagangan yang menjadi sumber kehidupan keluarga itu. Pemiliknya hanya bisa menangis, sementara para preman tertawa di kejauhan. Ini adalah pesan. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani berpikir untuk beralih kesetiaan. Kalau ada yang sok jadi pahlawan, gue bakal pastiin dia nyesel. Suara Hercules menggema di antara anak buahnya. Ketika Panglima Jilah melihat sisa-sisa toko yang hangus, matanya tidak menyiratkan kemarahan, tetapi tekad yang semakin membaja. Ia tahu ini bukan sekadar permainan geng biasa, ini adalah perang psikologis. Hercules ingin menanamkan ketakutan, ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menantangnya tanpa konsekuensi. Tapi Panglima Jilah berbeda dari lawan-lawannya sebelumnya. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tidak datang untuk mencari keuntungan. Ia datang untuk menyeimbangkan dunia yang telah terlalu lama dikuasai oleh kegelapan. Dan di saat itulah, perang dingin Tanah Abang berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kini, bukan hanya para preman yang harus memilih sisi, tetapi seluruh Tanah Abang. Malam itu, Tanah Abang seperti ditelan keheningan yang mencekam. Biasanya, suara para pedagang yang sibuk membereskan dagangan masih terdengar hingga larut, namun kini, mereka bergegas pulang lebih awal. Tak ada yang ingin berada di luar lebih lama dari yang seharusnya. Semua tahu bahwa Hercules telah mengeluarkan peringatan. Toko yang terbakar semalam hanyalah permulaan. Dan siapapun yang terlihat berpihak pada Panglima Jilah, akan menerima nasib yang lebih buruk. Di sebuah sudut gang yang remang-remang, dua orang pria bertubuh kekar berdiri dengan wajah penuh ketegangan. Mereka adalah mantan anak buah Hercules yang baru saja beralih sisi, mencari perlindungan di bawah bayang-bayang Panglima Jilah. Namun malam ini, mereka tak bisa menghindari takdir mereka. Langkah berat terdengar mendekat, diikuti suara tawa rendah yang dingin. Dari kegelapan, singa hitam muncul bersama 4 orang preman lainnya. Gue denger lo sekarang sok berani. Suaranya dalam, penuh intimidasi. Tanpa menunggu jawaban, pukulan keras mendarat di perut salah satu pria itu, membuatnya tersungkur. Sekali lo berkhianat, lo bukan lagi saudara. Lo cuma bangkai yang belum dikubur. Tak ada belas kasihan dalam dunia Hercules. Pengkhianatan adalah dosa terbesar. Malam itu, darah tumpah di gang sempit Tanah Abang, sebuah peringatan kejam bagi siapapun yang berani menentang penguasa jalanan. Keesokan harinya, mayat salah satu dari mereka ditemukan di selokan, sementara yang lainnya menghilang tanpa jejak. Isyarat jelas bahwa Hercules tidak akan membiarkan siapapun mengoyak wilayahnya. Kabar itu sampai ke telinga Panglima Jilah. Ia tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa Hercules akan bergerak seperti ini. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ini bukan hanya sekadar aksi brutal biasa. Ini adalah pesan langsung yang ditujukan padanya. Hercules ingin dia tahu bahwa perang ini bukan tentang kekuatan semata, tetapi tentang seberapa jauh seseorang bersedia untuk melangkah. Tapi bagi Panglima Jilah, ketakutan bukanlah alasan untuk mundur. Ia berjalan ke tengah pasar Tanah Abang keesokan harinya, berdiri di antara para pedagang yang masih gemetar ketakutan. Mereka ingin kalian takut, katanya dengan suara tenang namun menusuk. Mereka ingin kalian percaya bahwa tak ada jalan lain kecuali tunduk. Tapi selama masih ada yang berani berdiri, mereka tidak bisa menang. Kata-kata itu sederhana, tapi menyala dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak melawan ketidakadilan. Sore harinya, 2 orang anak buah Hercules datang dengan pesan khusus. Mereka berjalan tanpa ragu ke tempat Panglima Jilah duduk, di warung kopi yang mulai menjadi tempatnya bersantai. Salah satunya melempar amplop ke meja, penuh dengan uang. Bang Hercules bilang, kalau lo cuma cari duit, kita bisa beresin ini sekarang, ucapnya sambil menyeringai.
Mata Panglima Jilah menyapu wajah mereka dengan dingin. Lalu tanpa berkata-kata, ia mengambil amplop itu dan melemparkannya ke tanah. Katakan pada Hercules, katanya pelan, aku tidak bisa dibeli. Kalau dia ingin bicara, suruh dia datang sendiri. Preman-preman itu terdiam sejenak, tak menyangka jawaban seperti ini. Tak ada yang pernah menolak Hercules seperti itu sebelumnya. Namun, mereka hanya mengangkat bahu, tertawa kecil, lalu berjalan pergi. Tapi sebelum mereka benar-benar meninggalkan warung, salah satu dari mereka menoleh dan berkata dengan suara lebih serius. Lo udah minta mati, Bang? Panglima Jilah hanya tersenyum tipis, menatap langit yang mulai memerah di ujung cakrawala. Ia tahu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi perang dingin. Yang akan datang adalah badai. Malam turun dengan gelap yang lebih pekat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanah Abang yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara langkah-langkah tergesa yang terdengar di kejauhan. Orang-orang sudah tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, darah akan mengalir. Di sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran pasar, Hercules duduk di kursinya dengan mata menyala penuh kemarahan. Di sekelilingnya, para anak buahnya berkumpul, siap menunggu perintah. Singa hitam berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Bang, dia benar-benar gak takut. Dia nolak duit kita mentah-mentah, katanya. Hercules tersenyum dingin, lalu menyesap araknya. Bagus. Itu artinya dia bukan orang murahan. Tapi juga artinya dia bodoh. Tatapannya berubah tajam. Malam ini, kita habisi dia. Sementara itu, Panglima Jilah berdiri di sudut pasar, merasakan udara yang semakin berat. Ia tahu para preman Hercules tidak akan tinggal diam setelah penghinaan yang ia lakukan. Ia tidak bodoh, ia tahu perang ini akan datang. Tapi ia tidak gentar. Baginya, ini bukan hanya soal bertahan hidup, ini soal menegakkan keadilan di tempat yang sudah terlalu lama dikuasai oleh ketakutan. Dan tepat seperti dugaannya, mereka datang. 10 orang preman, dipimpin oleh singa hitam sendiri, muncul dari kegelapan, mengitari Panglima Jilah dengan langkah penuh ancaman. Beberapa membawa rantai, sebagian lagi memegang pisau lipat yang berkilat di bawah cahaya lampu jalanan. Bang Hercules kirim salam, ucap singa hitam, suaranya penuh ejekan. Lo pikir lo bisa lawan kita semua sendirian? Panglima Jilah tak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, lalu melepaskan jaket lusuhnya, memperlihatkan otot-otot yang terlatih dan tubuh yang dipenuhi bekas luka lama. Aku sudah pernah menghadapi yang lebih buruk dari kalian, katanya tenang. Kalau kalian mau bertarung, datanglah. Singa hitam menggeram, lalu melompat lebih dulu, kepalan tangannya menghantam udara dengan kecepatan tinggi. Tapi sebelum pukulannya mengenai sasaran, Panglima Jilah bergerak secepat kilat, menghindar ke samping dan menghantamkan sikunya ke rahang lawannya. Singa hitam terhuyung, darah merembes dari sudut bibirnya. Itu cukup untuk membuat anak buah Hercules murka. Mereka menyerbu bersama-sama, menerjang dengan brutal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lawan mereka bukanlah orang biasa. Dengan gerakan yang tajam dan mematikan, Panglima Jilah melumpuhkan satu persatu. Sebuah tendangan mengenai perut seorang preman, membuatnya jatuh tersungkur dan muntah darah. Siku Panglima Jilah menghantam hidung yang lain, suara tulang patah terdengar di udara. Setiap gerakannya presisi, tanpa sia-sia. Ia bergerak seperti bayangan, menari di antara serangan lawan. Singa hitam bangkit dengan wajah penuh amarah. Dengan pisau di tangan, ia menerjang sekali lagi, kali ini dengan niat membunuh. Tapi Panglima Jilah lebih cepat. Dengan satu gerakan halus, ia menangkis serangan itu, lalu menghantam dada singa hitam dengan telapak tangannya. Hantaman itu cukup kuat untuk membuatnya terhuyung mundur, terengah-engah. Kali ini, ia sadar, Panglima Jilah bukan sekadar pria sok jago. Ia adalah legenda yang hidup. Saat preman-preman yang tersisa menyeret tubuh mereka yang terluka menjauh, singa hitam menatap Panglima Jilah dengan mata penuh kebencian. Ini belum selesai, katanya, sebelum berlari meninggalkan tempat itu. Panglima Jilah hanya menghela napas. Ia tahu, ini baru permulaan. Di kejauhan, dari balik jendela kantornya, Hercules menyaksikan semua itu dengan ekspresi dingin. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang telah menginjakkan kaki di wilayahnya tanpa rasa takut, dan menang. Matanya menyipit. Kalau begitu, gumamnya,
Aku sendiri yang akan menghabisimu. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi di Tanah Abang terasa lebih dingin dari biasanya. Sisa pertarungan semalam masih terlihat jelas, darah yang mengering di aspal, pecahan kaca yang berserakan, dan warung-warung yang tetap tutup meski matahari sudah tinggi. Orang-orang berbicara dalam bisikan, takut menyebut nama Panglima Jilah maupun Hercules terlalu keras. Mereka tahu, setelah apa yang terjadi tadi malam, kedamaian sudah tidak lagi menjadi pilihan. Di sebuah rumah tua di pinggir pasar, Panglima Jilah duduk bersila di lantai, mengobati luka-luka kecil yang ia dapatkan dalam pertarungan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya tajam, berpikir jauh ke depan. Ia tahu Hercules tidak akan tinggal diam. Preman-preman kecil bisa ia lawan, tapi jika sang raja preman turun tangan sendiri, maka pertumpahan darah yang lebih besar tak akan bisa dihindari. Sementara itu, di markasnya, Hercules duduk di singgasananya, sebuah kursi kayu tua yang sudah ia duduki sejak pertama kali merebut Tanah Abang bertahun-tahun lalu. Di hadapannya, singa hitam berdiri dengan kepala tertunduk, wajahnya masih lebam akibat pertarungan semalam. "Kami gagal, Bang," katanya pelan, suaranya penuh rasa malu. Dia bukan orang biasa. Hercules tidak langsung menjawab. Ia menyesap araknya perlahan, lalu meletakkan gelasnya dengan keras di meja. "Aku sudah lihat sendiri," ujarnya, matanya menyipit. Orang itu bukan preman, bukan pencari uang, bukan petugas hukum. Tapi dia tetap datang ke sini dan bikin ribut. Ia berdiri, tubuhnya yang kekar tampak lebih besar dari biasanya. Kalau dia bukan preman, berarti dia punya alasan lain. Dan orang seperti itu lebih berbahaya daripada 1000 preman yang lapar duit. Ia berjalan ke jendela, menatap hiruk-pikuk pasar yang kini penuh ketakutan. Orang-orang mulai lihat dia sebagai pahlawan, lanjutnya. "Itu yang gak bisa gue biarin." Hercules menoleh ke arah anak buahnya yang berdiri di sekeliling ruangan. "Dengar baik-baik. Gue gak butuh dia mati dalam diam. Gue mau semua orang tahu kalau gue sendiri yang bakal ngehancurin dia. Gue mau Tanah Abang tahu siapa yang berkuasa di sini." Mata-mata Hercules segera disebar ke seluruh pasar, membawa satu pesan yang sama. Hercules menantang Panglima Jilah untuk bertarung. 1 lawan 1. Tanpa gangguan, tanpa anak buah. Tempatnya? Gudang kosong di pinggir rel kereta, tempat di mana Hercules dulu meneguhkan kekuasaannya bertahun-tahun silam. Waktunya? Tengah malam, saat Tanah Abang tertidur, tapi jantungnya tetap berdetak dengan waspada. Ketika kabar itu sampai ke telinga Panglima Jilah, ia hanya tersenyum tipis. Ia sudah menunggu saat ini. Ia tidak mencari pertempuran, tetapi jika pertempuran yang datang kepadanya, ia tidak akan lari. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk. "Aku akan datang," katanya singkat. Tantangan diterima. Malam itu, Tanah Abang kembali bergetar. Semua orang tahu, pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang pantas menguasai Tanah Abang. Di dalam gudang kosong yang suram, dua sosok akan berhadapan. Satu adalah raja yang telah lama berkuasa, dan satu lagi adalah bayangan yang datang untuk meruntuhkannya. Duel maut telah ditetapkan. Dan hanya satu dari mereka yang akan keluar dari tempat itu dengan berdiri. Malam itu, langit Tanah Abang tampak lebih pekat dari biasanya. Angin dingin berembus membawa kecemasan yang menyelinap ke setiap sudut pasar. Semua orang tahu, ini bukan malam biasa. Tidak ada suara tawa dari para preman di warung kopi, tidak ada pedagang yang masih membereskan dagangan. Semua mata tertuju pada satu tempat, gudang tua di pinggir rel kereta, tempat di mana dua legenda akan bertarung untuk menentukan siapa yang berhak menguasai Tanah Abang. Panglima Jilah melangkah memasuki gudang dengan tenang. Langkahnya mantap, wajahnya datar, tapi sorot matanya menyala seperti bara. Ia tak membawa senjata, hanya dua tangan kosong yang telah berkali-kali menghabisi lawan-lawannya. Di depannya, Hercules sudah berdiri menunggu. Sosoknya bagaikan raksasa, tubuhnya kekar, dan matanya tajam seperti mata elang yang siap menerkam. Hercules menyeringai, menatap lawannya dari ujung kepala hingga kaki. "Gue kasih kesempatan terakhir. Kalau lo mundur sekarang, gue anggap lo cuma salah jalan," katanya dengan suara berat. Namun, Panglima Jilah tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kedua tangannya, sikap khas seorang petarung yang siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Tak butuh aba-aba. Pertarungan dimulai. Hercules maju lebih dulu, melepaskan pukulan brutal ke arah kepala Panglima Jilah. Tapi dengan cekatan,
Panglima Jilah menghindar dan membalas dengan serangan cepat ke arah rusuk. Hercules mundur selangkah, sedikit terkejut dengan kecepatan lawannya. Tapi itu tak cukup untuk membuatnya gentar. Dengan raungan keras, ia kembali menyerang, mengayunkan tinjunya seperti palu godam yang siap meremukkan siapapun yang menghalangi jalannya. Benturan demi benturan terdengar bergema di dalam gudang. Dua raksasa ini bertukar serangan tanpa ada yang mau mundur. Tangan mereka bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang sulit dipercaya. Setiap pukulan yang mereka layangkan mampu menghancurkan dinding, dan setiap serangan yang diterima terasa seperti hantaman besi panas. Darah mulai mengalir dari sudut bibir Panglima Jilah, sementara kening Hercules mulai mengeluarkan peluh bercampur darah akibat hantaman keras yang ia terima. Tiba-tiba, Hercules melihat celah. Dengan gerakan cepat, ia menyapu kaki Panglima Jilah, membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Brak! Tubuh Panglima Jilah menghantam lantai beton dengan keras. Kesempatan ini tak disia-siakan. Hercules segera menindihnya. Kedua tangannya mencengkeram leher Panglima Jilah dengan kekuatan penuh. Habis lo, geramnya sambil menekan semakin kuat. Tapi Panglima Jilah bukan orang yang mudah dilumpuhkan. Dengan sisa tenaganya, ia menghantam kedua telapak tangannya ke kedua sisi kepala Hercules secara bersamaan. Hercules mengerang kesakitan, cengkeramannya melemah sejenak. Itu cukup bagi Panglima Jilah untuk membalikkan keadaan. Dengan gerakan kilat, ia menendang dada Hercules hingga tubuh besar itu terlempar ke belakang. Keduanya kini kembali berdiri, napas mereka berat, tapi tekad mereka masih menyala. Mereka tahu, pertarungan ini belum selesai. Dan di luar sana, di balik bayangan malam, puluhan mata menyaksikan, menunggu siapa yang akan menjadi penguasa sejati Tanah Abang. Gudang tua di pinggir rel kini berubah menjadi arena neraka. Nafas kedua petarung itu berat, dada mereka naik turun dengan cepat, tapi mata mereka tetap menyala penuh bara perlawanan. Ini bukan lagi sekadar pertarungan geng atau rebutan wilayah. Ini adalah perang harga diri. Hercules mengusap darah yang mengalir dari pelipisnya, lalu menatap Panglima Jilah dengan seringai liar. Lo kuat juga, Bang, suaranya serak. Tapi gue udah kenyang lawan orang kuat. Dan gue selalu menang. Ia mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menegang, lalu tanpa aba-aba, ia kembali menyerang dengan kecepatan yang tak sebanding dengan tubuh raksasanya. Duar! Pukulan kanan Hercules melesat ke arah Panglima Jilah, tapi kali ini Jilah sudah membaca gerakannya. Ia mengelak ke samping dan memanfaatkan momentum itu untuk menghantam perut Hercules dengan siku tajamnya. Tubuh sang Raja Preman sedikit terhuyung, tapi tak sampai tumbang. Sebaliknya, ia justru tertawa pelan, matanya semakin liar. Mantap, Bang, katanya. Tapi gue belum panas. Hercules menubruk Panglima Jilah dengan kekuatan penuh, menghantamnya hingga punggungnya menghantam dinding gudang yang sudah lapuk. Brak! Kayu pecah, debu beterbangan. Panglima Jilah merasakan nyeri menjalar di punggungnya, tapi ia menahan teriakan. Ini bukan saatnya menunjukkan kelemahan. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuh Hercules, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi, pukulan lurus, tendangan rendah, dan serangan siku yang berulang kali menghantam tubuh lawannya. Hercules menggeram, mencoba membalas, tapi setiap gerakannya mulai melambat. Tubuh besarnya yang kokoh mulai kehilangan daya tahannya. Namun, Hercules bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dengan raungan keras, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan tinju besarnya ke bahu Panglima Jilah. Duk! Rasa sakit menjalar dari bahunya hingga ke tulang rusuk, membuatnya sedikit oleng. Tapi di saat Hercules hendak mengakhiri pertarungan dengan pukulan pamungkasnya, Panglima Jilah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mendekat dengan cepat dan menghantam rahang Hercules dengan pukulan telak yang penuh tenaga. Braak! Hercules terhuyung ke belakang, matanya berkunang-kunang. Napasnya berat, darah bercucuran dari mulutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tubuhnya tak lagi bisa menopang kekuatannya. Ia mencoba melangkah maju, tapi kakinya terasa lemas. Lalu, tanpa peringatan, tubuh besar itu runtuh ke tanah. Keheningan melanda gudang tua itu. Panglima Jilah masih berdiri. Hercules terkapar. Tak ada suara kemenangan, tak ada tepuk tangan. Hanya suara angin malam yang berdesir melalui celah-celah bangunan reot itu. Di luar, puluhan mata yang menyaksikan pertarungan dari balik bayangan menatap tak percaya. Raja Tanah Abang telah tumbang. Dan di hadapan mereka, Panglima Jilah kini berdiri sebagai penguasa baru.
Suasana di dalam gudang tua itu begitu mencekam. Tubuh Hercules masih terkapar di lantai yang dingin dan berdebu, darah menetes dari sudut bibirnya, sementara nafasnya tersengal-sengal. Sang Raja Preman Tanah Abang telah jatuh. Tidak ada lagi sosok perkasa yang dulu ditakuti oleh semua orang. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki yang baru saja kehilangan tahtanya. Panglima Jilah berdiri tegap di tengah arena, dadanya naik turun, tubuhnya penuh luka dan lebam, tapi matanya tetap tajam. Ia tidak merayakan kemenangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada kebanggaan berlebihan. Baginya, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pembuktian bahwa hukum premanisme, kekuasaan yang dibangun dari ketakutan dan kekerasan, harus dihancurkan. Di luar gudang, anak buah Hercules yang menyaksikan pertarungan itu masih diam terpaku. Beberapa dari mereka menggenggam erat senjata tajam, ingin menyerbu masuk dan membalaskan kekalahan bos mereka. Tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka tahu, pertarungan ini adalah duel kehormatan. Jika mereka campur tangan, harga diri Hercules akan benar-benar hancur. Singa hitam, tangan kanan Hercules yang selama ini paling setia, menggertakkan giginya. "Bangun, Bang. Lo gak boleh kalah gini aja," teriaknya, berharap Hercules masih punya tenaga untuk bangkit. Tapi sang Raja Preman hanya bisa menggerakkan jari-jarinya dengan lemah. Kali ini, ia benar-benar kalah. Dengan langkah pelan, Panglima Jilah mendekati tubuh Hercules yang masih tergeletak. Ia berjongkok, menatap wajah lawannya yang kini tampak lebih tua dan lelah. "Lo udah cukup lama berkuasa," katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Tapi Tanah Abang bukan milik lo. Dan sekarang, semua orang tahu itu." Hercules membuka matanya perlahan, menatap Panglima Jilah dengan sorot yang sulit diartikan. Bukan lagi amarah, bukan lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah kepahitan. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya penuh darah. "Lo pikir, kalau gue tumbang, semuanya bakal berubah?" Suaranya lemah, tapi masih terdengar tajam. "Preman-preman baru bakal muncul. Orang-orang kayak gue gak pernah benar-benar hilang." Panglima Jilah terdiam sejenak, lalu berdiri. "Mungkin," katanya. "Tapi gue bakal pastiin, gak ada lagi orang yang berkuasa dengan cara lo." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Hercules yang masih tergeletak di tanah, sementara anak buahnya hanya bisa menatap dalam kebisuan. Malam itu, Tanah Abang seolah menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kekuasaan Hercules runtuh. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Ataukah ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Malam yang dingin menyelimuti Tanah Abang. Meski pertarungan di gudang tua sudah berakhir, ketegangan masih terasa di udara. Semua orang tahu, kejatuhan Hercules bukanlah akhir dari segalanya. Kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun tidak akan runtuh begitu saja dalam satu malam. Dan di dalam kegelapan, bayang-bayang balas dendam mulai bergerak. Di sebuah rumah tua di sudut pasar, Panglima Jilah duduk bersila dengan mata terpejam. Luka-luka di tubuhnya masih terasa perih, tapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu, Hercules boleh tumbang, tapi para pengikutnya tidak akan tinggal diam. Dan di luar sana, masih banyak yang menganggap cara hidup premanisme adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Sementara itu, di markasnya yang kini terasa lebih sunyi, Hercules duduk di kursinya dengan tatapan kosong. Luka di wajahnya mulai mengering, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ia adalah raja yang tak tergoyahkan. Tapi kini, ia telah jatuh. Dan bagi orang seperti dirinya, hanya ada dua pilihan, tetap terkapar dalam kekalahan atau bangkit untuk menuntut balas. Singa hitam, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, akhirnya bicara. "Bang, kita gak bisa tinggal diam. Kita masih punya banyak orang. Kasih perintah, dan kita bakal bikin Tanah Abang kembali ke tangan kita." Suaranya penuh emosi. "Jilah cuma satu orang. Kita bisa habisin dia kapan aja." Tapi Hercules tetap diam. Ia menatap langit-langit, menghela napas panjang. "Kalau gue nyerang balik sekarang, gue gak ada bedanya sama preman-preman tolol yang asal main hantam," katanya lirih. Ia menggeleng pelan. "Gue kalah, dan semua orang udah lihat itu. Kalau gue gak hati-hati, ini bakal jadi akhir gue." Singa hitam menggertakkan giginya. Ia tak bisa menerima kekalahan ini, tak bisa menerima kenyataan bahwa Tanah Abang kini dikuasai oleh orang lain. "Jadi kita biarin aja, Bang?" tanyanya tajam.
Biarin Jilang rusak semua yang udah kita bangun? Hercules akhirnya menatap anak buahnya itu. Senyumnya samar, tapi matanya kembali menyala penuh tekad. Gue bilang kita gak boleh asal gerak. Tapi bukan berarti kita gak bakal ngapa-ngapain, katanya. Gue bakal tunjukin ke dia, ke semua orang, bahwa Hercules belum benar-benar tumbang. Di luar sana, Tanah Abang mungkin mulai berubah. Tapi di dalam bayang-bayang, rencana balas dendam telah disusun. Dan Panglima Jilah, meski telah menang, kini harus bersiap menghadapi perang yang lebih besar. Perang yang tidak hanya soal kekuatan, tapi juga soal siapa yang mampu bertahan sampai akhir.